Ibadah Sabtu Sunyi, tanggal 11 April tahun 2020, dengan tema Kita Sudah Dilayakkan. Tahapan ibadah Sabtu Sunyi dilakukan di tempat tinggal masing-masing keluarga. Mempersiapkan ibadah dengan sebaik-baiknya, baik itu sikap batin, sikap tubuh, busana, dan lainnya. Membangun suasana keheningan dengan mengkhususkan waktu untuk melakukan ibadah. Menjalankan ibadah secara mandiri atau dengan anggota keluarga lainnya yang satu rumah. Persiapan. Mempersiapkan kitab suci. Penjelasan. Ibadah Sabtu Sunyi dilakukan dengan suasana kontemplatif, di mana tubuh, roh, dan jiwa kita terhubung langsung kepada Tuhan. Keterhubungan tersebut menandai sebagai perjumpaan kita dengan Tuhan, melalui pembacaan firman-Nya dalam kitab suci dan doa secara pribadi. Doa yang berkembang menjadi sebuah kisah Alkitab yang dihidupkan lewat semua panca indera dan imajinasi kita. Biarkan Roh Kudus memimpin. Jangan sampai memaksakan untuk apapun terjadi. Biarlah setiap proses mengalir, dan biarkan diri secara terbuka mau mendengar Tuhan yang berbicara. Trihari Paskah atau 3 hari suci Paskah merupakan hasil refleksi dan rumusan iman pada abad keempat. Secara khusus mendasarkan pada Bapa Gereja, yaitu Augustinus, yang menetapkan bahwa sejak Jumat Agung hingga Paskah disebut sebagai masa Trihari Terkudus untuk penyalipan, pemakaman, dan kebangkitan. Pada hari Jumat Agung, penekanan pada kesengsaraan melalui pembacaan kisah sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yohanes pasal 18 sampai 19. Pada abad-abad pertengahan dan selanjutnya, ibadah Jumat Agung disebut juga merangkak ke salib, karena jemaat datang kepada salib dengan sikap tubuh berlutut pada waktu pembacaan kisah sengsara. Setelah selesai kebaktian Jumat Agung, maka kehidupan gereja masuk dalam suasana keheningan. Sekalipun demikian, ada kebiasaan jemaat untuk berkumpul sekitar pukul 3 sore di gereja. Persekutuan ini berlangsung sepanjang malam sampai dengan siang hari dengan tujuan agar semakin lama bersama-sama di kesunyian. Menjelang senja memasuki Sabtu Sunyi, dilaksanakan ibadah singkat dalam sejumlah pembacaan berdasarkan leksionari. Pelaksanaan yang berabad-abad menjadikan Sabtu Sunyi dinamakan induk semua ibadah malam.
Ayub 14 ayat 1-14. Setelah mati, tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggunya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia, berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Adakah kehidupan yang istimewa dan paling berharga di dunia ini? Jika semuanya berpuncak untuk kembali dan menjadi debu. Dengan demikian, apakah kehidupan tidak layak lagi untuk diperjuangkan dengan gigih? Ayub, dalam kesengsaraan yang tak kunjung henti, sadar bahwa segala hal yang telah dimiliki membuat dirinya terikat. Sehingga ketika semua hilang dan lenyap, ia seperti tak berdaya. Namun, kemudian, ketakberdayaan itulah yang menjadi titik jumpa Ayub dengan Tuhan. Ayub, di ayat 13-14, benar-benar melepaskan dirinya dari keterikatan apapun, selain hanya menaruhkan pengharapannya kepada Tuhan dalam pergumulan hidupnya. Amin. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa.
Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Adakah yang berarti dalam sejarah kehidupan yang telah kita tempuh di dunia ini? Hitungan waktu dalam lintasan usia kita kiranya menjadi gambaran bahwa ada banyak rangkaian cerita, peristiwa, dan pengalaman yang membekas, melukai, menghimpit, menyegarkan, dan menggembirakan. Oleh karena itu, hari ini kiranya semua dirangkai dalam kebermaknaan di dalam pesona cinta kasih Tuhan Yesus yang telah hadir secara kekal dalam harapan dan kerinduan kita. Sehingga kita benar-benar menemukan arti kehidupan bersamanya melalui syukur yang kita serukan senantiasa. Amin. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan, di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan.
Pembacaan 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 8. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka menfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kami tidak tahu sampai kapan ujung kehidupan di dunia ini yang diperuntukkan bagi masing-masing. Maka perlu dengan rendah hati menguji diri sejauh dan sebatas apakah kita telah menempuhnya. Karena kadang kewaktuan kita lalu begitu saja, dan laku yang diekspresikan tidak memuat nilai apapun dalam kehidupan untuk diri dan bersama dengan yang lain. Mari kita bangkit dalam kesadaran diri untuk berani mendobrak diri agar menemukan kehendak Tuhan Yesus yang kekal.
Matius 27 ayat 56-66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Keberanian dalam menyatakan iman akan berbuah pada kebenaran yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi siapapun. Karena kebenarannya akan menjagai, memelihara, dan memberi kepastian dalam terang dan damai yang kekal. Dengan demikian, mari kita sambut kehidupan kini dan ke depan dalam keberserahan dan keyakinan total kepada Tuhan Yesus yang hidup dan bangkit untuk menyelamatkan kita.
Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.